Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, SMP Negeri 4 Purwantoro. Saya Alfi Nur Hidayat, Bapak Aris Pujo Indriano, Didik Setianto Aris Purno. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan video diseminasi budaya positif yang kami sampaikan pada seluruh warga SMP Negeri 4 Purwantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat beliau Ibu Dr. Anda Noardini selaku Kepala SMP Negeri 4 Purwantoro, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Purwantoro, dan juga tentunya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, yaitu beliau Bapak Toto Aris Pujo Indarto SPD, Bapak Didik Setianto SPD MPD, Ibu Alfi Nur Hidayat SPD SMP Negeri 4 Purwantoro, yang nanti akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawal kegiatan siang hari ini agar berjalan dengan baik, mari kita berdoa. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pemaparan materi budaya positif akan ada sambutan tunggal dari Ibu Kepala SMP Negeri 4 Purwantoro kepada beliau Ibu Dr. Anda Noardini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris, Pak Moderator yang sudah memberikan kesempatan. Kemudian terima kasih saya aturkan kepada calon guru penggerak kita, guru-guru hebat kita. Hadir di sini 3 guru-guru hebat saya, Bapak Toto, kemudian ada Bu Alfi dan ada Pak Didik. Ya. Beliau yang nanti juga akan menutupi jejak senior dalam guru penggerak Ibu Septia yang telah lulus dan berhasil dengan baik dan sudah turun ya Bu sertifikatnya. Alhamdulillah, ini sebuah berkah yang luar biasa. Karena tidak mudah dan saya yakin guru penggerak itu melewati sebuah perjuangan. Nah, di sini tantangan effortnya itu luar biasa besar. Sehingga kalau menjalani masuk ke sana itu tidak disertai dengan kesadaran atau dari jiwa, itu saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Nah, dengan adanya satu yang sudah menjadi support untuk teman-temannya, muncul 3, kemudian ini nanti disusul 1 lagi yang nanti akan segera muncul, dan kemudian setelahnya 10 akan berbondong-bondong dan akhirnya menuntaskan seluruh guru yang ada di SNEPA ini menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak yang dianggap sebagai ujung tombak untuk membawa perubahan di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Apa itu? Karena sekarang sudah dilaunchingkan dengan kurikulum nasional. Kurikulum nasional itu dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang 2 tahun lalu itu sudah mulai dilaunchingkan, di mana harapannya adalah terjadi perubahan di dalam dunia pendidikan. Diharapkan dengan munculnya guru penggerak akan muncul guru-guru generasi baru, jiwa yang baru yang akan membawa perubahan dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga benar yang dikatakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, manakala seluruh guru itu melakukan perubahan meskipun kecil, andai dilakukan seluruh guru secara bersama-sama, maka kapal besar bernama Indonesia itu dipastikan akan bergerak. Jadi memang dengan bergerak itu tidak langsung melaju, memang bergerak itu mengungkit atau istilahnya mendongkel sesuatu yang bergerak, yang tidak bisa bergerak, yang statis,
yang itu kalau dibiarkan itu nanti akan menjadi jajaran buruk, maka bergerak itu harus bersama-sama. Meskipun kecil, kalau ada perubahan yang signifikan, maka perubahan ini tetap akan terjadi. Dan alhamdulillah Senepa pun sudah dipenuhi atau sudah berembus atmosfer baru, di mana semua guru ini memiliki tekad untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, pada siang hari ini ketiga guru hebat akan menampilkan di sini berbagi pengalaman, berbagi praktek baik ya, dengan tema disiplin positif, budaya positif, mohon maaf ya, akan menyampaikan pengalaman, berbagi praktek baiknya dalam menyampaikan budaya positif yang menjadi budaya. Positif itu apa, konotasinya apa, panjenengan sudah besok. Budaya itu artinya apa, panjenengan juga sudah besok. Jadi kalau namanya budaya itu tidak ada lagi suruhan, tidak ada lagi perintah, tetapi itu sudah serentak, sudah muncul dari dalam diri masing-masing, dan ini terjadi pada anak. Kenapa budaya positif? Karena intinya pendidikan yang kita laksanakan itu semuanya bermuara pada anak. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Betul ya? Untuk guru atau untuk peserta didik Bapak Ibu? Pendidikan itu dua-duanya. Nah, kalau pendidikan itu semuanya bermuara kepada peserta didik. Nah, untuk bisa sampai ke peserta didik, disiapkan tenaga atau guru yang bersifat atau berperan sebagai pendidik. Ya, kalau guru itu menjadi seorang pengajar itu hanya salah satu saja bagian kecil dari mendidik. Karena mendidiklah segala sesuatu itu yang tidak bisa diwakilkan, ya, tidak ada mesin yang bisa atau alat secanggih apapun yang menggantikan peran guru sebagai pendidik. Sehingga ketika panjenengan itu disampaikan suatu pengetahuan atau suatu pemahaman bahwa guru itu sebagai pendidik, itu nilainya atau maknanya jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Karena mendidik itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi membentuk manusia seutuhnya. Dimana kalau panjenengan itu bersentuhan dengan siswa, diharapkan siswa yang panjenengan pegang atau yang kita didik itu nanti akan menjadi orang-orang yang diimpikan atau didambakan menjadi siswa, menjadi manusia yang atau siswa yang profilnya adalah pelajar Pancasila. Nah ya, jadi tidak hanya dia itu mahir atau mumpuni di bidang akademisnya, tetapi anak itu adalah anak yang baik secara utuh. Ya, baik secara utuh, karena kita yakin di dalam ajaran agama kita sudah tahu bahwa adab itu lebih penting lebih dulu disampaikan dibandingkan ilmu. Adab dulu baru ilmu, betul ya Mbak Sis ya? Nah, ini kenapa? Karena kalau adabnya itu sudah kena, ya, adabnya itu sudah punya, maka dari dalam dirinya dia akan sadar bagaimana itu selalu dan senantiasa untuk berbuat baik. Salah satunya sadar diri dengan selalu belajar, ya, datang ke majelis ilmu dan sebagainya untuk mengasah kepandaiannya, untuk mengasah pengetahuannya. Ini kalau tidak ada landasan adab di dalam dirinya, sulit untuk diperoleh. Toh andai itu bisa dijalankan, maka boleh dikatakan orang yang hanya berilmu saja ini nanti akan memiliki egosentris yang tinggi, karena segala sesuatunya selalu dipandang benar itu menurut kacamatanya sendiri, dan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang berbineka Bapak Ibu. Adanya kebinekaan di Indonesia inilah yang menyebabkan kita dituntut memiliki adat yang berbeda dengan negara-negara yang lain, dan itu secara diturunkan dari garis nenek moyang,
Indonesia itu terkenal sekali dengan adat budaya budi pekertinya yang begitu luhur, sehingga kita tidak rela manakala kecanggihan mereka dalam berilmu itu melunturkan atau bahkan menghilangkan daripada budaya Indonesia, karakter warga negara Indonesia. Maka di sini penting diungkap, salah satunya di sini nanti akan disampaikan budaya positif. Budaya positif jelas itu nanti segala sesuatu yang baik-baik. Ya, tak pernah kok pendidikan kok menyampaikan yang buruk-buruk, tidak. Tetapi anak dilatihkan untuk senantiasa ini bisa berperilaku positif. Dari situ kita bisa memastikan apakah anak itu nantinya bisa benar-benar ketika dia itu telah belajar, dia sudah memaknai apa yang dia dapatkan dari belajar itu. Nah, selama berproses di dalam pembelajarannya, apakah anak itu sudah sesuai dengan nilai-nilai atau aturan-aturan atau apa yang kita menjadi kesepakatan bersama di situ, sehingga tidak lagi terjadi di dalam kelas guru itu terotoriter, guru mendominasi, guru itu kemudian terlalu pressure sehingga menyebabkan anak-anak berada dalam kondisi pembelajaran yang kurang menyenangkan. Tetapi sekarang dibalik mindsetnya, guru mengajak, membangkitkan minat, membangkitkan semangat mereka, mengajari mereka untuk berperilaku, dan yang jelas guru memastikan apakah anak itu sudah belajar. Jadi bagaimana kita itu membersamai mereka yang benar-benar sudah belajar, apa yang harus dilakukan dengan anak yang telah belajar, apa yang manfaat, apa yang bisa mereka peroleh setelah mereka belajar, dan guru juga tahu persis bagaimana anak-anak itu, bagaimana anak-anak yang belum atau tidak belajar. Kita juga harus tahu di antara sekian banyak yang ada di kelas, guru harus bisa memastikan mana anak yang telah belajar dan mana anak yang belum atau tidak belajar. Perlakuan apa yang harus kita berikan, pendekatan apa yang harus kita berikan untuk anak-anak yang tidak atau belum belajar, strategi apa untuk mereka supaya mereka juga benar-benar ikut belajar, meskipun belajar di dalam satu kelas itu tidak lagi mungkin Bapak Ibu, karena kita sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa dia? Langsungnya apa dia? Karena kalau kita itu hanya mendoktrin bahwa anak kalau belajar di dalam kelas harus begini, harus seperti yang saya mau, harus seperti itu, berarti ada pressure, ada pemaksaan, itu yang tidak boleh. Jangan-jangan ketidakberhasilan yang terjadi saat proses ataupun hasil pembelajaran di dalam kelas itu bisa saja yang meladinya bukan siswa, tetapi mungkin bersumber pada guru. Mungkin tidak nih Bapak Ibu? Mungkin sekali. Ketika guru tidak segera sadar, cepat-cepat masuk ke dalam kelas, ketika guru menunda-nunda waktu untuk tidak segera membersamai anak ke dalam kelas, ketika guru lupa ada jadwal harus masuk ke dalam kelas, atau guru segera beranjak untuk pergi ke dalam kelas tetapi nengok dulu kemana sehingga tidak langsung sampai di dalam kelas, atau guru tidak menyadari atau tidak segera atau tidak respect terhadap ketidakteraturan di dalam kelas. Ini biasanya terjadi pada pergantian jam ya. Ini rawan dengan dalih kelasnya sudah kosong. Itu bukan kesalahan anak Bapak Ibu. Sementara kan selama ini kita menyalahkan anak. Ya bocah pada mlebu, bocah tidak segera masuk, saya tidak segera bisa menyampaikan pelajaran, tapi itu keliru. Jangan menyalahkan anak. Ya benar bagaimana Bapak Ibu? Ada atau tidak anak di dalam kelas, kewajiban panjenengan harus masuk pada jam itu, panjenengan masuk. Kalau gurunya itu sudah masuk, otomatis anak juga nanti akan masuk. Jangan enten-entenan malah dibuat payung kuning seakan-akan anak yang salah. Itu guru Bapak Ibu. Ini perlu saya sampaikan supaya tidak terjadi miss.
seakan-akan membenarkan dirinya sendiri. Berarti aku boten gandang, gimana kalau saya nanti menyampaikan di dalam kelas hanya ada 1-2, manakala panjangan tertib dan masuk, anak pasti ini akan, ya, ketika anak tidak segera panjangan katakan, panjangan sampaikan sesuai dengan kesepakatan. Itu hanya salah satu contoh saja Bapak Ibu. Bagaimanapun juga anak-anak itu, siswa-siswa kita, peserta didik kita itu adalah anak-anak kita di dalam rumah kedua kita. Maka perlakukanlah, sayangilah mereka, berikan apa yang mereka butuhkan dan bukan apa yang mereka inginkan. Mengingat mereka berada di dalam usia dan situasi yang berbeda, sehingga memiliki karakter pertumbuhan pribadi yang tidak sama dengan kita. Kesenjangan inilah yang menyebabkan kita wajib paham dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, untuk panjang lebar atau bagaimana untuk budaya positif itu diterapkan di dalam kelas. Di sini sudah ada 3 mulia hebat yang nanti akan memaparkan. Saya persilakan panjenengan mencermati, panjenengan simak baik-baik, adopsi hal-hal yang bagus dan tanyakan manakala kita itu memiliki keraguan atau kita memiliki kekurangan pahaman terhadap materi yang disampaikan. Karena apa yang nanti beliau sampaikan itu adalah pengibasan atau berbagi praktek baik dari apa yang sudah beliau lakukan mengenai budaya positif di sekolah. Semoga berbagi praktek baik dengan tema budaya positif yang beliau sampaikan pada kita pada saat ini nanti akan mengimbas ke kita semua. Kita pun tergerak dan kita pun juga akan mampu berkontribusi untuk membawa pendidikan ke anak didik kita, peserta didik kita dan pelajar Indonesia secara utuh untuk membawa mereka ke keadaan yang lebih baik. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin salah kata saya mohon maaf. Dan selebihnya waktu sepenuhnya saya kembalikan dan segera untuk 30 menit menyampaikan paparannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelum pemaparan ada kesepakatan lebih dahulu. Nanti pemaparnya beliau ada 3, ada Pak Toto, Pak Didik dan Bu Alfi. Nanti setelah ini ada 2 sesi. Yang pertama, apakah nanti setelah satu materi ada sesi tanya jawab, atau yang kedua dari ketiga-tiganya selesai baru ada tanya jawab. Ini sebelum dimulai ada kesepakatan terlebih dahulu. Gimana Bapak? Secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Berarti nanti setelah pemaparan 3 materi, beliau nanti baru dibuka pertanyaan. Untuk itu, untuk mengawali budaya positif ini, pemaparan yang pertama akan disampaikan langsung kepada beliau Bapak Toto Aris Pujo Indarto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sekolah SMP Negeri 4 Perantaro Dr. ini, dan yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Senepa yang luar biasa. Pertama, marilah kita untuk selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini kita masih diberikan suatu nikmat, terutama nikmat sehat, di mana nikmat sehat itu nikmat yang sudah ada caranya, nikmat yang tidak ada nilainya, sehingga kita masih bisa bertatap muka di ruangan kelas 9A ini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang apapun. Allahumma amin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Terima kasih yang pertama kepada Ibu Dr. Darno ini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Perantaro yang telah memberikan izin sekaligus memfasilitasi kami dalam melakukan kegiatan diseminasi modul 1 kali ini dengan tema budaya dunia positif. Kemudian terima kasih kedua kami juga ucapkan kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya bagi kami untuk melakukan kegiatan diseminasi modul 1 tema budaya positif.
Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami banggakan, betul apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa budaya positif itu perlu kita terapkan di sekolah kita ini. Dan harapan kami nanti dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, saya mohon nanti ya, semuanya nanti harapan kami menjadi juga penerus pusat ini sebagai gerbong gerak yang sudah lolos, dan kami mohon sekaligus mohon dukungan dan support dan doanya juga pada Bapak Ibu semua supaya nanti kita atau kami bertiga nanti bisa melalui modul 1, 2, 3, dan 4 ini sehingga nanti kami bisa selesaikan dengan lancar. Walaupun jujur sebenarnya ketika kami mengikuti JGP ini sebenarnya awalnya bukan sesuatu murni dari hati kami sendiri, tapi jujur itu kemarin semua kami mengikuti JGP ini awalnya kami adalah apa namanya istilahnya paksaan. Kami dipaksa untuk mengikuti JGP di pasal Ibu Kepala Sekolah di awalnya kami dipaksa dan alhamdulillah tapi setelah kami mengikuti modul 1 ini yang sudah ada sebenarnya modul ini alhamdulillah memang luar biasa. Kami bertiga memahami modul 1 ternyata memang gelombang gerak ini sebenarnya kalau ditakuti dengan sungguh-sungguh ternyata memang ilmu yang kita dapat itu luar biasa, dan nanti bisa kita terapkan di prodi kita luar biasa. Jadi ada harapan kami Bapak Ibu semua yang hebat ini nanti ada penerus yang jadi kerumunan ini dalam di angkatan 12 nanti. Bapak Ibu semua next buat lebih. Kami bertiga nanti akan memaparkan budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita untuk sejenak untuk senyum dulu selama 30 detik ini. Karena saya ini karena sesuai dengan tema kita budaya positif, saya mengharapkan aura positif nanti hari ini keluar di dalam dari Bapak Ibu. Setelah 1 minggu kita mengikuti atau ngawasi apa namanya? Ngawasi PAET, kejenuhan dan sebagainya mungkin timbul di dalam diri Bapak Ibu, dan hari ini banyak sekali kegiatan yang telah kita lalui. Makanya saya mohon mari kita senyum sejenak selama 30 detik. Setelah nanti Bu Afi timernya ini, silakan berdiri Bapak Ibu, mau berdiri 30 detik, mari kita senyum dulu sesuai dengan tema kita hari ini, supaya nanti arah positif juga keluar di dalam Bapak Ibu semua. Silakan berhadapan Bapak Ibu, silakan berhadapan. Silakan berhadapan. Oke. Silakan berhadapan Bapak Ibu. Oke. Bu Alfi, timernya tolong. Silakan Bapak Ibu dimulai untuk silakan tersenyum sambil mungkin giginya bisa dikeluarkan ya, tersenyum lebar boleh. Silakan kita mulai untuk tersenyum. Mari kita mulai tersenyum. Ya, supaya aura positif kita keluar. Silakan 30 detik dari sekarang. Terbiarkan. Ayo Bu Fitri, gimana Bu Fitri? Tahu Pak Joko nggak dapat nggak apa-apa. Oh tahu Bu Fitri nggak apa-apa. Silakan dikeluarkan senyum, senyum lebar. Senyum lebar, senyum lebar. Dikeluarkan senyumnya, giginya terlihat. Terus selamat 30 detik. Selamat 30 detik, masih ada 20 detik lagi. Ayo tersenyum semuanya, giginya dikeluarkan ya, supaya aura positif kita keluar. Buani senyum Buani ya. Pak Marti yang lumayan senyum. Pikiran uang tidak punya uang dan gue kehilangan dulu, kita tersenyum dulu semua. Utang dihapuskan, kita senyum dulu semua. Oke, sudah 30 detik Bali. Oke, terima kasih Bu, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aura positif kita sudah keluar, sehingga nanti kita bisa mengikuti kegiatan yang akan kita lalui dengan baik. Oke, Bapak Ibu semua, next Bapak Ibu, Bu Andi. Oke, sebelum kita mengikuti kegiatan sampai selesai, mari kita buat kesepakatan di forum destinasi ini.
Saya jawaban kesempatan ini mungkin nanti bisa dilakukan atau yang pertama warga orang lain. Nanti ketika nanti Bapak Ibu berdebat, silakan Anda bisa berbagai. Setuju Bapak Ibu? Oke, yang kedua jadi pendengar yang baik. Ketika nanti ada pemateri ataupun Bapak Ibu yang mengeluarkan pendapat, silakan Anda berarti bisa didengarkan dengan baik. Kemudian berbagai sopan dan rapi jelas. Pikir nomor 3 tidak masalah. Kemudian izin saat tidak keluar. Yang kelima boleh makan minum dengan tenang. Mungkin ada yang bisa ditambahkan kesempatan? Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Cukup? Oke, terima kasih. Cukup, terima kasih. Next buat nih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke masuk ke materi di disiplin budaya Bukit kali ini, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak dengan pertanyaan berikut ini, pernyataan berikut ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplin anak. Belum? Berarti setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplin anak. Oke. Belum tentu ya Bapak Ibu, belum tentu hukuman. Tapi kalau kita menerapkan hukuman juga tidak masalah nih. Tapi harus sesuai dengan porsi yang porsi yang sesuai dengan porsi anak gitu. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti baca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Pemberian hukuman dengan hal positif kan? Ya, hal positif seperti membaca, membersihkan halaman ini kan positif ya. Membaca tidak positif. Setuju tidak Bapak Ibu dapat membersihkan halaman? Setuju ya? Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meringankan motivasi, meningkatkan motivasi belajar anak, memberikan penghargaan. Oke, tapi dengan syarat memberikan penghargaan itu juga harus melihat jangan memberikan penghargaan yang berlebihan, harus sesuai dengan porsinya sesuai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, Pak Joko. Nomor 2 itu setuju, maka nomor 1 juga harus setuju. Oke, Pak. Ini juga pertanyaan memantik Pak. Pertanyaan Pak Joko nanti akan jawab di belakang ya. Oke. Next buat nih. Iya. Bapak Ibu guru semua yang kami hormati, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, sama guru. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, sertifikat restitusi. Itu nanti materi kita pada kesempatan siang hari ini, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh bersama antara kami, saya sendiri, Dr. Suami dan Pak Didi. Next berarti, oke, materi yang pertama adalah disiplin positif. Kalau kita bicara disiplin positif, disiplin positif, sekolah kita sebenarnya sudah luar biasa dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama seperti di materi yang saya tawarkan ini, bagi yang dikomandoi oleh Pak Marki sebagai guru, pagi jam 5:30, jam 6 itu dari sekolah untuk menaikkan anak. Salah satunya sudah disiplin positif yang sudah kita terapkan di sisi Senemake. Bapak Ibu semua, sebelum lanjut, kira-kira disiplin positif itu menurut Bapak Ibu apa nih? Disiplin positif. Ada mungkin bisa berpendapat disiplin positif itu apa? Kalau di dalam, ya mungkin bisa berpendapat Bapak Ibu, disiplin positif itu kira-kira apa? Gambarannya. Pak Joko mungkin. Jawab Pak Joko.
Ya, keteraturan yang positif atau tingkah laku yang sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Terima kasih. Next question. Di dalam modul yang kami pelajari di modul 134 ini, disiplin positif itu artinya belajar dan maka konotasi disiplin. Tapi ketika kita mempelajari modul ini, ada beberapa bapak ibu yang dalam hal ini memaknai disiplin itu pada yang keliru. Sesuatu yang sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang kedua, kedua adalah menghubungkan tadi dengan ketidaknyamanan. Itu ada beberapa orang atau dari kita yang memaknai disiplin positif dengan ini, yaitu dengan ketidaknyamanan. Kalau kita ikuti disiplin, merasa kurang nyaman. Kita masih ada beberapa di antaranya yang mempunyai pendapat seperti itu. Next slide. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang next slide. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang diri, yang dapat mengatur diri dalam melakukan tindakan. Next slide. Next, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun ujian ataupun hukuman. Karena selama ini ketika kita menyadari atau mendampingi anak selama belajar di sekolah kita, masih ada beberapa anak itu ketika diterapkan kita mereka disiplin bukan keluar dari sendiri, tapi mereka masih menganggap disiplin itu pasangan. Misalkan ketika Pak Gary ketika Pak Gary yang menjadi budaya muslim kita, yaitu apel pagi. Ketika apel pagi, anak itu masih merasa itu merupakan bukan kesadaran untuk diri untuk segera apel pagi kalaman, tapi masih ada beberapa anak itu yang belum menyadari bahwa itu adalah disiplin positif yang luar biasa. Mereka masih sering sekali dibungawi, masih sering untuk selalu diingatkan, masih sering untuk selalu untuk diperingatkan. Next slide. Ini contoh disiplin positif yang sudah diterapkan di sini, Pak, yang luar biasa ini. Salah satunya ini, next. Ini juga disiplin positif yang sudah menjadi budaya kita, yaitu pembelajaran atau mengaji sebelum pembelajaran. Itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah menjadi budaya kita sebenarnya, dan ini merupakan budaya muslim yang sangat luar biasa. Next slide. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu semua yang kami berikan dari budaya-budaya yang sudah ada di sini yang tadi, kira-kira seperti ngaji, kemudian tadi di pagi hari di depan gerbang itu, kira-kira di situ ada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ada di situ kira-kira apa? Nilai-nilai kebajikan ini. Iya, yang pertama ketika yang video yang pertama, kira-kira kebajikan yang muncul di situ apa? Membuat anak lebih berkarya ke sekolah. Terus mungkin ada lagi dulu.
sobat santun. Terus kalau yang video yang kedua mengaji sebelum pembelajaran tadi, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang muncul di dalam kegiatan itu apa kira-kira? Menambahkan iman dan takwa. Oke Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sudah tercover di dalam kurikulum Merdeka, tepatnya di dalam profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6 Rawawan, beriman dan takwa. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Terus mandiri, kreatif, benar, nah nilai-nilai kebajikan itu semuanya sudah kita terapkan dan hampir semuanya sudah menjadi budaya di sistema kita. Bapak Ibu yang kami banggakan, mungkin dulu yang perlu kami sampaikan terkait dengan disiplin positif, karena ternyata materi saya belum tersimpan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin waktu tempat saya kembalikan kepada Bu Pak Nesa sebagai wakil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan disiplin positif yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Toto. Maka akan kita lanjutkan karena materinya berkesinambungan akan disampaikan oleh beliau Bapak Didi Setianto SPD MPD. Kepada beliau Bapak Didi dipersilakan. Air beriak pada Pak Jalan, air tenang, air tenang, air tenang menghadirkan. Ya. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih pada Ibu Dr. Anda Bernardini yang kami hormati dan juga teman-temanku, Bapak Ibu guru Pesantren Negeri 4 Purwantoro yang kami hormati dan kami banggakan. Izinkan kami meneruskan materi yang sudah kita bagi. Ini bukan karena kami itu hebat atau lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, cuman ini adalah suatu amanah yang sudah disampaikan. Dalam beberapa bulan ini kami mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 untuk nanti bisa memberikan sharing materi kepada Bapak Ibu di sekolah kita masing-masing. Yang akan saya sampaikan adalah dua materi. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan juga nanti membentuk keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar itu adalah guru wali kelas 7F di Ambarwati di SMP Pelita Hati. Itu ibu wali kelas ini sudah bingung karena ulahnya salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni dan beberapa anak dari kelas 7F ini datang kepada ibu wali kelas mengeluhkan bahwa Doni itu sering, bahkan tiap hari itu meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Di
jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Ambar, kira-kira apa alasan Joni melakukan itu? Tidak berbekal satu, mungkin ada yang lain mungkin karena keadaan rumah tidak punya uang misalkan seperti itu, karena tidak diberi uang saku, ya. Ingin menonjolkan kekuasaan, ya. Itu next Pak. Kenapa jadi melakukan seperti itu? Ada beberapa alasan mungkin, ya. Ada beberapa alasan kenapa Doni melakukan tersebut. Sesuatu murid yang melakukan hal yang menyimpang dari nilai-nilai bajingan atau melanggar dari peraturan itu dikarenakan itu siswa telah gagal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita sebagai guru itu apa yang kita lakukan? Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar murid-murid kita. Ya. Kita sebagai guru itu harus tahu kebutuhan dasar murid-murid kita. Next Pak. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidik itu adalah seperti petani. Untuk mendapatkan padi yang berkualitas tinggi, maka petani tersebut perlu memberikan asupan yang baik bagi tanamannya. Sama juga kita sebagai guru bahwa seorang guru itu harus memahami apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Next Pak. Jadi menurut seorang pakar psikologi dari Amerika Serikat bernama William Glasser, ada 5 kebutuhan hidup dasar manusia. Di antaranya ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, ada kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang. Ini adalah 5 kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak hanya dimiliki oleh saat anak-anak saja, tapi dimiliki oleh kita juga. Lanjut Pak. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Kebutuhan akan survival atau bertahan hidup ini mencakup kebutuhan fisik dasar seperti pangan, sandang, papan, kemudian rasa nyaman, rekreasi mungkin, kesehatan dan sebagainya. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Doni tadi ya, memaksa teman-temannya untuk memberikan makanannya kepada dia. Itu barangkali adalah salah satu usaha upaya untuk bisa bertahan hidup. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang atau love of belonging. Manusia itu membutuhkan cinta, ya. Siapa yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang? Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita pengen disayangi, kita pengen dicintai, kita pengen dihormati, kita pengen diterima dalam kelompok kita, menjadi teman, menjadi komunitas, menjadi satu keluarga tertentu. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Pada dasarnya semua manusia itu adalah mempunyai kebutuhan akan kekuasaan, merasakan pengaruhnya, dihormati, dihargai, memegang kendali pada orang lain, dan menjadi kompeten yang diakui oleh teman-temannya dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kemudian yang keempat adalah freedom atau kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk bebas, untuk merdeka, mengekspresikan diri atau mengaktualisasikan diri, kemudian menjalani kehidupan sesuai keinginannya. Itu salah satu kebutuhan dasar hidup manusia, freedom atau kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun.
Jadi manusia itu membutuhkan kegembiraan, manusia itu membutuhkan hiburan, manusia itu membutuhkan kebahagiaan, kepuasan, dan juga kualitas hidup yang baik. Demikian juga anak-anak kita, ya anak-anak kita itu sangat membutuhkan yang namanya kebutuhan dan kesenangan. Sehingga kalau dibuat pelajarannya itu bervariatif, kemudian diajak keluar, diajak olahraga, itu lebih senang ya, daripada ketika diberi materi ceramah. Ya. Lanjut. Lalu bagaimana peran kita sebagai seorang guru? Jadi kita harus tahu dulu apa kebutuhan murid kita, mencari terlebih dahulu apa latar belakangnya, kenapa murid kita seperti itu. Biasanya kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ya, jangankan anak-anak, kita saja yang manusia dewasa, jika kebutuhan dasar kita itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi suatu kegelisahan. Lanjut. Kemudian ini saya breakdown kepada kehidupan di sekolah. Karena apa? Karena sebagai seorang guru, ya, waktu terbaik bagi seorang guru itu adalah ketika membersamai anak-anak kita. Baik, kita lanjut ya. Terus penerapannya di kelas seperti apa? Yang pertama adalah survival bertahan hidup. Pastikan bahwa lingkungan kelas itu aman, bersih, nyaman, kemudian mendukung kesehatan fisik murid-murid kita. Beri kesempatan murid untuk beristirahat, tidak di kelas taruh kali terus-menerus, dan mengambil jeda saat dibutuhkan. Guru bisa membuat simulasi, bisa membuat test breathing dan sebagainya yang menyenangkan bagi murid-murid kita. Dorong murid untuk memiliki pola makan ini dan juga pola tidur yang sehat, untuk selalu bisa menyampaikan kepada murid-murid kita tentang pola makan dan pola tidur yang sehat. Kemudian kebenaran cinta atau belonging, dalam arti ada cinta guru kepada murid dan cinta yang lain. Ciptakan suasana kelas yang hangat, saling menghargai dan mendukung. Fasilitasi kegiatan kelompok kerjasama, karena guru itu sebagai fasilitator bagi murid-murid kita, supaya murid kita merasa diterima. Kemudian berikan perhatian dan dukungan emosional kepada setiap murid-murid kita. Lanjut. Kemudian di dalam kebutuhan akan kekuasaan atau power, itu adalah dengan berikan kesempatan kepada murid untuk mengambil peran kepemimpinannya dalam proyek kelas. Ya. Semua murid diupayakan untuk bisa memimpin. Kemudian memberikan apresiasi atas prestasi yang dilakukan murid, dan juga mendorong murid untuk mengembangkan potensi diri dan mengambil tanggung jawabnya. Kebebasan atau freedom adalah dengan memberikan tugas proyek sesuai dengan minatnya. Nah, ini berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi dan berikan keleluasaan murid untuk mengekspresikan ide atau kreativitasnya, dan juga menciptakan lingkungan belajar yang tidak terlalu mengekang, lingkungan belajar yang nyaman bagi murid-murid kita. Lanjut. Kemudian untuk memberikan fun kepada murid adalah dengan menyediakan aktivitas yang menyenangkan dalam belajar seperti kuis, permainan, dan sebagainya. Ciptakan suasana belajar yang rileks, namun produktif, dan juga menghargai pencapaian sekecil apapun murid kita untuk bisa memberikan kepuasan. Baik, terus kemudian yang berikutnya adalah menanamkan keyakinan kelas. Ini sebuah pertanyaan pemandu. Baca dirinya. Tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas?
apakah sama dengan peraturan kelas? Katakanlah tadi di dalam seorang anak kecil yang memakai pakaian olahraga kemudian menemukan namanya Julio. Ya. Kenapa Julio melakukan tindakan tersebut? Padahal Julio itu bisa saja mengambil uang tersebut, padahal dia pun ketika mengambil uang tersebut tidak ada yang tahu, tidak akan mendapat hukuman karena tidak ada orang yang tahu. Tidak juga ada penghargaan yang dia dapatkan dari pengembalian uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang menjadi haknya. Mengapa keyakinan kelas? Bukan, ini adalah satu keyakinan yang dimiliki oleh Julio. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pak. Ini kita sedikit banyak mendapatkan ilmu tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas, satu, membuang sampah pada tempatnya. Dua, merapikan kembali buku-buku yang setelah digunakan. Tiga, tidak makan di dalam kelas. Itu namanya adalah peraturan kelas, bersifat konkret, jelas, ya. Perintah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat abstrak dan universal. Jadi melingkupi ketiga-tiganya yang dapat disarikan menjadi setiap anggota kelas 9A perlu nyaman saat belajar di dalam kelas. Keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan menurut seorang pakar dari Amerika Serikat, namanya saya lupa, Diana Kisen, ya, itu menyampaikan dalam sebuah bukunya, menyampaikan suatu keyakinan akan memotivasi dalam diri seseorang atau motivasi dari dalam, motivasi intrinsik. Seseorang yang akan tergerak lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian pelaturan. Ya, seperti apa yang disampaikan Pak Toto tentang disiplin positif tadi. Kalau disiplinnya itu berasal dari dalam, itu mempunyai jangka waktu yang lama. Tapi kalau disiplinnya itu dalam waktu yang pendek, ya sudah masukkan baju, ya, setelah apel bajunya dikeluarkan. Itu karena apa? Karena belum mempunyai motivasi yang intrinsik. Lanjut. Kemudian bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yaitu yang pertama dengan membuat keyakinan kelas melibatkan seluruh warga kelas. Misalnya kelas 9A. Kedua, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Keempat, keyakinan kelas itu sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar keyakinan kelas itu tetap relevan. Lanjut, langkah-langkah praktis pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harapannya tidak terlalu banyak, ya, 3-7 poin saja. Manfaatnya untuk apa? Supaya anak-anak itu paham, supaya anak-anak itu tahu terhadap keyakinan yang sudah dirumuskan. Lanjut, ini pertama yang dilakukan oleh guru, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu bisa dipakai adalah pada waktu tahun ajaran baru, kemudian untuk minggu pertama itu untuk pendalaman keyakinan kelas terhadap dilakukan oleh wali kelas atau mungkin guru mapel juga bisa untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan masukannya. Jika murid itu belum terbiasa dengan yang namanya keyakinan kelas, bisa menggunakan peraturan kelas. Sementara, lanjut. Ini
Peraturan misalkan peraturan kelas yang diusahakan oleh tidak memotong pembicaraan, belajar dengan tekun, ramah kepada guru dan teman, mengerjakan tugas tepat waktu, datang tepat waktu, menjaga barang sendiri dan yang dirijan, kemudian menjaga kedamaian dan ketentraman diri terhadap teman. Ini adalah misalkan yang diusulkan oleh murid-murid kita. Lanjut. Kemudian ya, peraturan-peraturan yang diusulkan sebelumnya itu kita buat kalimat positif terlebih dahulu. Dan memotong pembicaraan teman itu kan belum kalimat positif, sehingga diganti dengan kalimat yang positif. Misalkan ada menghargai orang yang berbicara. Lanjut. Kemudian merumuskan keyakinan kelas adalah dengan mengajak murid untuk menentukan nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Lanjut dulu. Kemudian mencatat. Ya, ini adalah dari masing-masing poin yang diusulkan dari murid-murid kita, itu kita sarikan, kita kumpulkan yang relevan. Misalkan nomor 1 menghargai teman yang berbicara, kemudian menjaga barang-barang sendiri, kemudian menjaga kedamaian dan ketentraman, itu menjadi 1. Lanjut dulu. Nah ini 1, 6, 7 itu kita jadikan satu keyakinan, yaitu hormat. Menghormati semua orang atau barang milik orang lain. Kemudian lanjut. Peraturan berikutnya ini nomor 2 dan nomor 3 itu relevan. Ya, belajar dengan tekun dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, kita sarikan dalam sebuah kalimat atau kata, yaitu bekerja dengan baik dan tekun. Lanjut. Terima kasih. Ya ini. Ya itu. Kemudian 4, 5, 8 ya, ramah terhadap guru dan teman, kemudian datang tepat waktu, peduli pada teman, itu kita sarikan dalam kata, satu kata itu diterima. Semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Lanjut. Kemudian tinjau ulang, guru perlu meninjau kembali butir-butir keyakinan dan dari semua peraturan yang sudah disarikan. Lanjut. Kemudian membuat pernyataan keyakinan dengan murid-murid kita, yaitu pastikan semua warga kelas itu memahami makna dan keyakinan tersebut. Guru dapat mengajak murid-murid untuk merumuskan pernyataan keyakinan yang dapat dipahami bersama. Lanjut Pak. Nah ini adalah keyakinan yang sudah disarikan atau dirumuskan oleh guru bersama murid-murid kita. Yang pertama hormat, kedua adalah bekerja, yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Ya. Kata-katanya atau kalimatnya seperti ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja ini disarikan dalam sebuah kalimat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dituliskan. Diterima atau dimiliki. Ada kata-kata atau kalimat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini keluarganya yang sudah disarikan dan menjadi rumusan yang bisa ditempel di kelas kita. Lanjut. Kemudian setelah itu adalah tanda tangan. Setelah keyakinan itu dibuat, semua murid dan guru menyetujui dan menandatangani keyakinan tersebut. Lanjut. Kemudian dipajang. Pajang keyakinan kelas di dinding kelas supaya dilihat oleh semua warga kelas. Lanjut. Ini bagaimana agar
murid itu mendalami keyakinan kelas, tentu kita berharap bahwa semua murid itu dapat memahami makna dan pernyataan yang sudah ditulis dalam keyakinan kelas. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan pekan pertama di tahun ajaran baru untuk membuat kegiatan pendalaman materi yang bertujuan untuk membreakdown atau menurunkan keyakinan kelas menjadi sesuatu yang lebih konkret. Lanjut. Kesimpulannya, bahwa memiliki keyakinan kelas itu akan dapat membantu proses pembentukan disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan kelas itu perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dapat dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan keyakinan kelas, guru dapat mengajak murid untuk melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Ya, ini ada hubungannya dengan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Alfi. Lanjut. Kemudian proses ini dibimbing. Proses ini akan membimbing murid untuk memiliki yang namanya motivasi level 3, yaitu motivasi yang tertinggi bagi murid bahwa menjadikan orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi itu terbentuk adalah motivasi internal yang berjangka waktu panjang. Jadi bukan motivasi eksternal yang berjangka waktu pendek. Lanjut. Selesai. Ya. Jadi dari keyakinan kelas ini adalah ibaratnya kita berusaha untuk membuka kesadaran dari dalam diri murid-murid kita itu bukan karena terpaksa, tapi adalah kesadaran dalam diri sendiri. Dan keyakinan kelas itu adalah bukan merupakan kewajiban, tapi adalah suatu tawaran, ada suatu rekomendasi yang bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih jelasnya kita ikuti satu pemaparan, yaitu kita harus hati-hati ngomongnya posisi kontrol kepada Ibu Alfi sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Kami persilakan. Tepuk tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat walafiat meskipun dalam berbagai keterbatasan. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang kami adakan bertiga. Sungguh merupakan suatu kehormatan Bapak Ibu masih tetap berada di sini sampai siang ini. Meskipun sudah siang, sudah menjelang absen, semoga semangat kita tetap semangat pagi. Semangat pagi! Pagi! Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan materi, nanti ada dua materi singkat yang akan saya paparkan. Kita refresh dulu karena dari tadi duduk, diam, dengar, gitu ya. Kita refresh dulu barang 1 menit, mungkin kurang. Pak. Terima kasih.
mungkin sedikit lebih segar ya. Saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama adalah 5 posisi kontrol. Ya, seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, pengucapannya harus hati-hati. Ya. Sebagai guru mungkin kemarin ya, termasuk saya juga sebelum mempelajari materi ini, saya merasa berkuasa terhadap murid saya. Kowe sopo, kowe ra manut aku, ya pokoknya bijimu kurang. Sing nek kene sing berkuasa aku, seperti itu ya kalau diucapkan. Saya sering mengucapkan seperti itu dulu, sekarang sudah insaf ya. Nah, ya. Kenapa? Karena berdasarkan di sini ada menurut Dian Gosson ya, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ketika kita berusaha mendisiplinkan murid-murid kita. Ya, bagaimana biar disiplin itu muncul dari dalam, tidak dalam artian gitu, bukan yang seperti itu. Ya. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nanti akan saya paparkan satu persatu. Nanti mari kita berefleksi. Saya ada di mana, gitu, ya? Monggo Pak. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem aturannya kok ngene, gitu. Itu ya berarti itu adalah merupakan menggunakan posisi sebagai penghukum ya, atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi, kowe ra manut ya rasa sekolah kene, itu gampangannya seperti itu ya. Ternyata itu dekat dengan kehidupan kita. Mungkin 1, 2, 3 di antara kita sering mengucapkan hal-hal semacam itu ya. Yang kedua, next Pak. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan atau melakukan sebuah pelanggaran, kita sebenarnya intinya berusaha untuk meraih hati mereka. Kamu nggak kasihan sama aku, bocor rame-rame, jangan rame-rame, kasihan aku kok ditegur-tegur kepala sekolah, gitu loh ya. Jadi atau yang sering saya ucapkan ke anak-anak, kamu gak kasihan sama orang tuamu? Kan loh, orang tuamu ini mepet geger ibaratnya seperti itu. Kamu di sini persalitan seperti itu. Itu kemarin sering saya ucapkan. Kemarin ya, dulu ya, sebelum saya insaf ya. Itu ya. Itu ternyata efeknya apa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Ternyata aku tuh gak kasihan ternyata aku sama orang tuaku, gitu ya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan. Ya. Ternyata saya mengecewakan orang tua saya. Ternyata saya mengecewakan wali kelas saya. Gitu. Itu adalah ketika kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berposisi sebagai teman. Ya. Kita berposisi sebagai teman, tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin ya, jadi bestian sama muridnya gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang menyalahartikan ya. Belakangan ini kan adab siswa terhadap guru sudah mulai berkurang. Ketika kita mulai terlalu menganggap mereka sebagai teman, padahal maksud kita teman itu tetap sebagai guru dan murid, tapi mereka memikirkannya, oh, ini koncoku, aku ada friend karo kae ra digarap ora apa-apa, semacam itu ya. Itu ketika kita menjadi teman. Tidak masalah kita menjadi teman, tapi dalam arti yang positif. Ketika anak-anak mencurahkan apa yang dia rasakan kepada kita, ketika mereka tidak takut ketika ketemu kita, it's okay, tidak masalah, gitu ya. Next Pak. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Ketika pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Titip teman-temanmu ya, itu otomatis kalau anak yang kita titip itu bertanggung jawab, mereka akan benar-benar memperhatikan teman-temannya. Kemudian nanti, wow sini kau seperti ini, itu berarti posisi dia sebagai pemantau pas ya, sudah berhasil gitu kan. Seorang pemantau itu akan selalu menggunakan data. Jadi ketika kita sebagai pemantau, kita
seperti ini. Kamu sudah terlambat sekian kali, berarti kan kita pakai data, ya. Atau kamu sepanjang saya ngajar kok tidur terus, itu berarti kita pakai data juga. Oke, itu. Jadi kita tidak ngawur ketika menyelesaikan permasalahan anak. Gitu, oke. Kemudian yang kelima, ini sebagai manajer. Oke. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi diajak ngobrol, kita ajak ngobrol apa yang terjadi, apa sebabnya, terus ini salahnya gimana, seperti itu yang kita sampaikan kepada siswa kita. Ya, dengan begitu anak-anak akan, oh salahnya di sini, saya harusnya seperti ini, gitu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini. Dari 5 posisi kontrol ini kita diharapkan akan menjadi manajer. Kenapa? Karena ini, ya, ada beberapa contoh, ya. Ketika kita menjadi penghukum, guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk menggunakan kalimat nada tinggi, ya. Kemudian menyakiti. Contohnya kalau kamu tidak melakukan, awas, bijimu di bawah KKN, misalkan seperti itu adalah seorang penghukum, ya. Nek kowe telat meneh sasah melu pelajaranku, itu berarti seorang penghukum, ya. Kadang-kadang kita masih seperti itu, banyak-banyak istighfar Bapak Ibu, ya. Kemudian hasil dari kalau kita melakukan hal seperti itu, maka siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Ini kok ibu si anu saling tunjuk-tunjuk, ya. Atau kalau tidak, cari aman, berbohong, ya. Bawa kantin, terus dari mana? Dipanggil Pak Hari Bu, ya. Itu kan jadi bohong, ya. Mereka berbohong. Padahal kebohongan pertama harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Toran datanya seperti itu. Atau mungkin murid-murid kalau sudah terlalu sering mendengar kita marah-marah, ini biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi. Nyet gawean guys, nesu-nesu ya main seperti itu, ya. Maka itu adalah ketika kita sering memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum, ya, gitu. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah seperti yang saya sampaikan tadi, ibu saya kecewa sama kamu dan seterusnya, ya. Kemudian anak-anak jadi, oh iya saya ternyata salah, ya. Saya ternyata mengecewakan orang lain, saya mengecewakan wali kelas saya dan seterusnya. Nah, ini sebagai teman akan mengakibatkan anak ketergantungan. Alah kok paling ya kasusnya ini loh, kayak spreng aku gitu, ya. Nah, ketika diharapkan kita itu sebagai manajer, next Pak Toto. Karena ketika kita bergerak sebagai manajer, kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita tahu kapan kita sebagai teman, tahu kapan kita sebagai pemantau. Yang jelas kita akan mengajak anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara mereka, dengan bimbingan kita, bukan dengan cara kita. Kadang-kadang kan kamu bisa begini, kalau begini, kita yang memberikan jalan penyelesaian. Padahal sebenarnya kita ajak mereka untuk menyelesaikan, gitu. Ini adalah 5 posisi kontrol. Bersambung dengan materi berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Lanjut Pak Doa. Ya, segitiga restitusi itu merupakan satu kondisi yang membuat anak mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kita akan sering dihadapkan pada anak yang bermasalah. Ya. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Yo, salah kira popo, salah itu manusiawi. Saya dulu juga pernah kok seperti itu. Itu anak akan merasa, oh ternyata saya bukan satu-satunya yang salah, gitu. Tapi kemudian akan kita lanjutkan. Kamu pasti punya alasan, oh alasannya, gitu. Ya. Kemudian setelah mereka menyampaikan. Bersambung dengan yang disampaikan Pak Didi tadi, kita akan menanyakan hal yang dilakukan anak tersebut dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Gitu. Next Pak. Nah, ini ada 3 segitiga restitusi. Sebenarnya tidak kaku, ya, penerapan segitiga restitusi tidak kaku, ya. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu
tidak kaku, kita bisa melaksanakannya secara fleksibel. Intinya kita mengajak anak untuk menyelesaikan permasalahannya berdasarkan kesanggupannya dan dengan bimbingan kita. Next slide. Nah, ini contohnya. Meta menyubek pekerjaan Arun dengan sengaja karena Meta tersinggung saat Arun meledek Meta dengan menggunakan nama orang tua. Sering ya anak-anak manggil dengan nama orang tua gitu. Akibatnya tugas yang seharusnya dikumpulkan hari itu tidak bisa dikumpulkan oleh Arun ya. Kemudian guru memanggil Meta untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang dialami. Selamat pagi, Mita. Kamu nggak mau menanggapi sampai di sini? Karena saya memperhatikan kenapa kamu memperhatikan lalu nanti Bu, mata-matain orang tua saya, menghina orang tua saya. Ya, kalau aku jadi kamu, ya aku pasti marah kalau orang tua menghina ya. Jadi ibu juga bisa memaklumi kalau mau marah. Terus apa akibat pekerjaan yang aku lakukan yang melakukan pada pekerjaan aku? Ya, aku sholat dulu untuk melakukan tugasnya. Oh, jadi itu kan ini. Oh ya. Ini kamu tahu ya akibat dari pekerjaan yang melakukan kira-kira apa yang kamu melakukan hari tersebut? Mungkin kurang atau apa? Saya kurang bisa semua masih saya kamu gimana nggak untuk memperbaiki Saya Meta Aprilia. Di sini saya sangat senang karena bisa diajak diskusi oleh Bu Alfi terkait dengan permasalahan saya dengan Arun. Dan saya kedepannya akan belajar untuk bisa mengontrol diri saya dan juga bisa menghargai antar sesama. Terima kasih. Oke, jadi itu salah satu penerapan di garis institusi. Ya, kita tanya dulu apa latar belakang kamu melakukan hal ini. Kadang-kadang kalau anak kita terlambat, ya apa latar belakang kamu terlambat. Kita cari bareng-bareng penyelesaiannya. Ya, jadi tidak kita langsung menghakimi. Oke, demikian yang saya sampaikan mengenai 5 posisi kontrol dan studi garis institusi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi kami bertiga dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada baiknya mari kita belajar bersama untuk menjadi sosok yang guru yang lebih baik lagi. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk Ibu Alfi CGP Angkatan ke-10. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari 3 pemateri. Yang pertama dari beliau Bapak Toto mengenai disiplin positif, ada 3 dimensi
profil pelajar Pancasila, satu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terakhir kreatif. Kemudian dari beliau Bapak Didik menyampaikan materi kaitannya dengan keyakinan kelas, ya keyakinan kelas bahwa siswa gagal itu sekali lagi bahwa siswa gagal kita harus mengetahui kebutuhan apa yang siswa dibutuhkan. Kemudian dari 5 kebutuhan dasar manusia, di antara lain bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Kemudian yang terakhir dari pemaparan dari Ibu Albi mengenai posisi kontrol, itu kaitannya dengan restitusi. 5 posisi kontrol ada 5: menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian pertemanan, pemantauan, dan yang terakhir adalah manajer. Dan tentunya ada 3 restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan kesepakatan, setelah pemaparan selesai baru ada tanya jawab. Silakan dari ketiga pemaparan tadi, kalau ada unek-unek, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Waktu kurang lebih masih ada 10 menit. Oke, terima kasih. Monggo, ini dari Bapak Roni, dipersilakan. Matur suwun untuk waktunya. Saya ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi, sangat luar biasa sekali dari penyampai dari Pak Toto, Pak Didik, dan Bu Albi. Saya nanti akan bertanya untuk masing-masing, jadi biar adil satu-satu. Untuk Pak Toto, yang pertama, bisa bertanya satu. Bagaimana kita sebagai seorang guru dengan tadi disiplin positif, banyak anak yang melanggar, bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi, padahal peserta didik itu tidak melakukan hal atau sesuai yang kita sepakati di sekolah. Mengontrolnya bagaimana tentang disiplin positif. Untuk Pak Didik, bagaimana seorang guru yang mengajar banyak siswa dan harus menemukan formula untuk menyikapi dan memperlakukan banyak siswa sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi ada kebutuhan dasar tadi, itu bagaimana sedangkan kita mengajar sekali banyak siswa. Itu untuk berarti tadi materi yang disampaikan adalah pusatnya kita harus sebagai manajer. Nah, ini yang unik, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sekolah kita kan ada, atau dengan anak-anak yang sering melanggar, kita sudah berdialek, melanggar lagi. Nah, ini bagaimana? Matur suwun, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Baik, luar biasa dari beliau Bapak Roni. Jadi pertanyaan sudah merata dari beliau bertiga. Yang pertama kepada Bapak Toto, bagaimana cara kaitannya dengan disiplin positif. Tadi bagaimana cara mengontrol emosi seorang guru apabila dalam mengatasi siswa. Kemudian kepada Pak Didik kaitannya dengan bagaimana, karena formula mengajar sangat banyak sekali, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan siswa, mengetahui kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir kepada Ibu Alpi kaitannya dengan manajerial ini, bagaimana untuk berkaitan dengan kebutuhan dari siswa. Terima kasih. Monggo saya persilakan coba dulu Pak Toto atau Bu Alpi atau Pak Toto, monggo. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih orangnya atas pertanyaan terkait dengan psikologis, bagaimana kita mengontrol emosi jika ada banyak anak yang melanggar. Terima kasih. Yang pertama, kita harus bisa, mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Alfi tadi, kita harus bisa sebagai guru harus kita sebagai membuatkan diri sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Kalau kita bisa membuatkan diri sebagai manajer, mungkin memahami guru sebagai manajer, mungkin secara otomatis nanti akan kita juga bisa mengontrol emosi diri. Kalau kita membuatkan diri sebagai
sebagai penghukum, sebagai hukum ya, mungkin banyak dari Bapak Ibu mungkin mohon maaf ya, termasuk kita, termasuk saya mungkin masih banyak yang memposisikan diri sebagai penghukum ya. Otomatis nanti emosi yang muncul kalau kita sebagai penghukum nanti akan lebih banyak nih. Yang kedua mungkin dengan penerapan yang disampaikan oleh Ibu Abi tadi, yaitu penerapan segitiga solusi dalam menghadapi masalah yang timbul yang dihadapi oleh anak. Mungkin itu jawaban dari saya terkait dengan bagaimana kita menyikapi memantau emosi kita jika banyak murid yang melanggar. Terima kasih sekali lagi, kita harus bisa memposisikan diri sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jawaban atau tanggapan dari beliau Pak Toto. Intinya kita harus memposisikan sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Kemudian pertanyaan yang kedua kami serahkan kepada Bapak Didi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Aroni, luar biasa sekali dan suatu hal yang menjadi permasalahan kita saat permasalahan riset ya, ketika kita mengajar banyak siswa bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya. Saya perlu kembali mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada Bapak Ibu semuanya bahwa sekali lagi sebagai guru waktu terbaik kita adalah ketika kita membersamai dengan murid-murid kita. Oleh karena itu layak untuk kita bisa mempersiapkan diri sebelum pembelajaran, mendesain pembelajaran yang sebaik-baiknya, memberikan fasilitas atau memfasilitasi segala kebutuhan yang ada, dan dengan pembiasaan tersebut kita akan tahu, kita tahu karakter murid-murid kita seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Saya yakin dengan membersamai murid-murid kita, dengan kita memfasilitasi setiap kali pembelajaran dengan murid-murid kita akan lebih mengenal, akan lebih dekat, akan lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Sehingga dengan kedekatan ini, ya murid-murid kita akan tadi terbentuk suatu keyakinan kelas yang nanti harapan kita level motivasi murid-murid kita dari level 3 ya. Level di mana menjadi seorang yang berkarakter, berbudi pekerti luhur dan bisa mempersiapkan masa depannya di masa yang akan datang. Begitu, terima kasih. Saya Miriam. Baik, terima kasih dari beliau Bapak Didi yang menekankan kita waktu yang terbaik adalah untuk membersamai dengan siswa. Dengan membersamai dengan siswa berarti kita lebih dekat memberikan fasilitas kepada siswa sehingga kita tahu kebutuhan siswa yang dibutuhkan. Kemudian itu jawaban dari beliau Bapak Didi Pak Roni, apakah sudah bisa diterima atau belum? Oh, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, monggo Pak Aldi. Oke, terima kasih. Yang ditanyakan Pak Aldi, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang berkebutuhan khusus dalam hari ini terlalu sering melanggar, gitu nih Pak. Memang anak-anak yang melanggar ini ada hubungannya dengan materi yang disampaikan Pak Didi. Anak-anak yang terlalu sering melanggar itu diakibatkan karena kebutuhan dasarnya yang kurang terpenuhi, ya. Jadi kita lihat anak-anak yang bermasalah di sini, menurut saya mohon maaf, di rumah juga bermasalah, gitu. Jadi mereka mencari perhatian dengan melakukan hal-hal yang biar diperhatikan seperti itu, biar tercukupi kebutuhannya, bukan dasarnya itu. Nah, kita sebagai manajer, tadi saya sampaikan, di unggah huruf E, ya, kita bisa berposisi sebagai teman, atau kita bisa berposisi sebagai pemantau, di dalam kita berposisi sebagai manajer itu sendiri. Jadi, dengan ada hubungannya dengan yang disampaikan Pak Didi tadi, ketika kita membersamai siswa, kita akan tahu permasalahan yang ada pada anak-anak. Kemudian mungkin anak-anak itu butuh teman curhat, jadi kita memposisikan diri sebagai teman, tentu dalam hal ini teman yang positif, ya, bukan yang terus digampangkan atau semacamnya gitu. Jadi posisikan diri kita sebagai teman, dengan data-data kita sebagai pemantau, kita bergerak sebagai manajer, okay? Jadi semacam itu. Kemudian yang jelas kita
intens ya. Kita berikan dorongan kepada mereka bahwa anak-anak yang bermasalah itu bukan tidak mungkin nanti jadi orang sukses gitu ya. Tidak harus yang bermasalah terus gitu, enggak ya. Jadi kita berikan penguatan kepada mereka bahwa siapapun berhak sukses, termasuk anak-anak yang bermasalah. Seperti itu Pak Rani yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Titik tekannya adalah semua katanya siswa yang terlalu banyak melanggar itu kembali kepada kebutuhan dasar dari siswa itu karena tidak terpenuhi, karena di rumah hanya mengikuti kakeknya atau neneknya sehingga kurang perhatian dengan orang tua, sehingga dibutuhkan yaitu teman yang bersifat positif, dan di sini bisa seorang guru yang berlaku seorang teman untuk sharing. Kalau ini yang saya hormati, ada satu pertanyaan, mungkin ada? Apa dianggap pas atau cukup? Pas. Terima kasih. Luar biasa, kita beri aplaus untuk beliau-beliau yang saat ini dengan berdisiplin positif, budaya positif luar biasa, mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, dan tentunya beliau ini memang layak sebagai calon kepala sekolah. Mungkin dari saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.